Jumpa lagi di channel Gudang Baca. Dalam video kali ini kita akan membahas materi sejarah SMA dan MA, yaitu pengertian dan ruang lingkup sejarah. Dalam pembahasan pengertian dan ruang lingkup sejarah, kita akan membahas 4 materi utama, yaitu pengertian daripada sejarah, kemudian ruang lingkup sejarah, materi yang ketiga adalah periodisasi dan kronologi sejarah, serta materi kita yang terakhir adalah fungsi dan kegunaan sejarah. Sekarang kita bahas yang pertama, pengertian sejarah, yaitu kita masuk dulu ke materi batasan sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarotun, yang artinya adalah pohon. Pohon di sini maksudnya adalah melukiskan pertumbuhan yang terus-menerus dari tanah ke udara, dengan berbagai macam organnya yaitu seperti akar, batang, cabang, daun, bunga, serta buahnya. Bagian dari pohon menunjukkan adanya aspek-aspek kehidupan yang satu sama lain saling berhubungan. Jika dikaitkan dengan sejarah, maka dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa manusia itu hidup. Sebagai manusia hidup, maka manusia itu terus bergerak dan tumbuh seiring dalam perjalanan waktu dan tempat di mana manusia itu berada. Lebih luas maknanya daripada itu, sejarah memang harus bersifat dinamis, harus tumbuh dan hidup, berkembang dan bergerak terus, serta akan berjalan terus tiada hentinya sepanjang masa dan memiliki dinamika yang menarik dari kehidupan umat manusia itu sendiri. Ada sejumlah kata bahasa Arab yang mempunyai arti hampir sama dengan kata sejarah. Misalnya adalah kata silsilah yang menunjukkan pada keluarga atau nenek moyang. Kemudian kata riwayat atau hikayat. Hal ini dikaitkan dengan cerita yang diambil dari kehidupan. Kemudian juga kita mengenal istilah kisah yang sifatnya sangat umum menunjukkan pada masa lampau. Justru yang lebih mengandung arti cerita tentang kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau adalah sejarah. Sedangkan kata tarikh menunjukkan tradisi dalam sejarah Islam, seperti tarikh Nabawiyah. Dalam bahasa-bahasa Nusantara, ada beberapa kata yang mengandung arti sejarah, seperti babat yang berasal dari bahasa Jawa, tambo yang berasal dari bahasa Minang, tutui tetek yang berasal dari bahasa roti, kemudian juga ada cerita, pustaka, dan lain sebagainya. Sejarah dalam bahasa Belanda berasal dari kata geschiedenis. Dari kata geschiedenis artinya adalah terjadi. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata history, yaitu berasal dari bahasa Yunani historia, yang artinya adalah apa yang diketahui karena penyelidikan. Jadi, pengertian secara lebih spesifik adalah segala macam peristiwa yang terjadi dalam masyarakat umat manusia. Namun, pembatasan ini pun masih terasa luas sekali, meliputi seluruh kehidupan daripada umat manusia itu sendiri. Sejumlah kata lainnya dari bahasa-bahasa Eropa menunjukkan berbagai arti sejarah, seperti kronika atau chronicle, kemudian keturunan atau genealogi, kemudian tarikh, bahkan dalam bahasa Indonesia juga dipakai kata historia sebagai padanan daripada kata sejarah. Berikut kita bahas beberapa definisi sejarah yang pernah dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama kita bahas adalah pendapat daripada Edward Helen Carr. Ia menyatakan bahwa sejarah adalah suatu proses interaksi serba terus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya, suatu dialog yang tiada henti-hentinya antara masa sekarang dengan masa lampau. Yang kedua, pendapat daripada Robert V. Daniels, yang mana ia menyatakan sejarah adalah kenangan pengalaman umat manusia. Yang ketiga, pendapat daripada J. Bank, yang mana ia menyatakan semua peristiwa masa lampau adalah sejarah. Sejarah merupakan suatu kenyataan. Sejarah dapat membantu manusia untuk memahami perilaku manusia pada masa yang lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang.
Kemudian kita ambil lagi pendapat daripada para sejarawan Indonesia, yaitu Taufik Abdullah, yang mana menurut Taufik Abdullah, sejarah harus diartikan sebagai tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di suatu tempat tertentu. Kemudian menurut pendapat Muhammad Yamin, yang mana Muhammad Yamin menyatakan sejarah adalah ilmu pengetahuan umum yang berhubungan dengan cerita bertarikh sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang telah lampau atau tanda-tanda yang lain. Berikutnya pendapat daripada Muhammad Ali. Muhammad Ali dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah menyatakan bahwa sejarah adalah jumlah perubahan-perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan kejadian dan peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Yang terakhir kita bahas pendapat daripada WJS Purwadarminta, yang mana dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ia mengungkapkan bahwa sejarah adalah 1. Silsilah atau asal-usul. 2. Kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. 3. Ilmu, pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Dari pendapat-pendapat para ahli yang telah kita kemukakan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa sejarah adalah ilmu yang mengkaji peristiwa atau kejadian yang telah terjadi dalam masyarakat manusia pada waktu yang lampau. Berikutnya kita bahas ciri-ciri utama sejarah. Ciri-ciri umum yang terdapat dalam sejarah adalah: yang pertama, peristiwa sejarah itu abadi, tetap dikenang oleh generasi selanjutnya. Misalnya saja peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Yang kedua, peristiwa sejarah itu unik, hanya terjadi satu kali seumur hidup, tak pernah terulang secara persis untuk kedua kalinya. Oleh karena itulah kita tidak akan pernah ada peristiwa sejarah yang berulang. Setiap peristiwa akan berbeda dengan peristiwa yang sebelumnya. Mungkin saja peristiwanya sama, tetapi pelaku, waktu, dan tempatnya akan berbeda. Dan juga pasti ada keunikan tertentu dalam suatu peristiwa walaupun peristiwa itu mirip. Yang ketiga, peristiwa sejarah itu penting karena memiliki arti dan makna terhadap kehidupan khalayak ramai dan memiliki pengaruh besar dalam perjalanan manusia yang menjalaninya. Misalnya saja peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Walaupun berlangsung singkat, namun dianggap sebagai peristiwa bersejarah karena pengaruhnya yang besar terhadap persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita bahas ruang lingkup sejarah. Yang pertama kita bahas sejarah sebagai peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau tentunya ada yang penting untuk dibahas, ada pula yang tidak penting untuk dibahas. Sebuah peristiwa dianggap penting bila peristiwa itu cukup berpengaruh terhadap masa-masa yang akan datang. Bila saja peristiwa penting tersebut pada waktu kejadiannya tidaklah begitu penting, namun setelah peristiwa tersebut berlalu, barulah dirasakan manfaat dan pengaruh yang besar terhadap kehidupan pada masa yang terjadi. Peristiwa penting itulah yang merupakan pokok pembicaraan dalam sejarah. Sejarah di sini mengandung sebuah peristiwa penting. Berkenaan dengan konsep sejarah sebagai peristiwa, maka kita senantiasa membicarakan tentang kejadian, kenyataan, aktualitas yang telah terjadi atau berlangsung pada masa lampau. Peristiwa merupakan sebuah gerakan yang terjadi pada suatu masa dan mengakibatkan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Peristiwa dalam cakupan sejarah berarti segala sesuatu yang telah berlangsung pada waktu yang telah lalu dan menimbulkan akibat pada kehidupan manusia pada waktu itu dan juga pada masa-masa setelahnya. Contohnya kita ambil adalah peristiwa Rengas Dengklok.
maka kita akan membaca runtutan atau adegan kejadian daripada tokoh-tokoh pelaku sejarahnya, yaitu golongan muda dan golongan tua yang terlibat dalam pertemuan merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diwakili oleh Soekarno-Hatta dan kawan-kawan. Sejarah sebagai kisah. Membicarakan sejarah sebagai kisah berarti membicarakan sejarah sebagai sebuah cerita dalam berbagai bentuk, baik narasi maupun tafsiran dari suatu peristiwa sejarah. Kisah ini dapat berupa tulisan maupun lisan. Secara tulisan, kisah sejarah ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk seperti buku, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Secara lisan, kisah dapat diambil dari ceramah, percakapan, maupun pelajaran-pelajaran di sekolah. Oleh karena itu, sejarah di sini bersifat kisah atau cerita, maka isi kisahnya pun berbeda tergantung daripada siapa yang menyampaikannya, kepentingannya, serta latar belakang si penyampai daripada kisah itu sendiri. Kisah dituturkan berbeda karena setiap orang akan memberikan tafsiran-tafsiran yang berbeda tentang peristiwa yang telah terjadi. Dengan demikian, akan cukup bijaksana apabila sejarah dikisahkan itu disertai pula oleh uraian mengenai sifat-sifat orang yang menyampaikan peristiwa tersebut. Contohnya, sejarah sebagai kisah adalah kisah mengenai Sultan Iskandar Muda dalam Hikayat Aceh. Dalam hikayat ini diceritakan cukup detail ataupun terperinci mengenai Sultan Iskandar Muda, dimulai dari masa kecilnya ia menjabat sebagai seorang sultan hingga berakhirnya pemerintahannya, atau lebih dikenal dengan nama biografi seorang tokoh. Di sini kita melihat sisi positif daripada sultan tersebut, juga sisi negatifnya. Dan apabila kita menceritakan biografi seorang tokoh itu, lain daripada seorang sejarawan akan berbeda-beda antara satu orang sejarawan dengan satu orang sejarawan yang lainnya, tergantung dari banyaknya data-data yang dimilikinya terhadap seorang tokoh tersebut. Sejarah sebagai ilmu. Ilmu sejarah sudah mulai berkembang pada abad ke-19. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan sains, pengetahuan sejarah ini mencakup kondisi atau situasi manusia pada suatu masa yang hidup dalam jenjang sosial tertentu. Ilmu sejarah berusaha mencari hukum-hukum yang mengendalikan manusia dan kehidupannya, dan juga mencari penyebab timbulnya perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia. Sejarah sebagai cabang ilmu pengetahuan hendaknya dibahas dan dibuktikan secara keseluruhan atau ilmiah. Untuk membuktikan keilmiahannya dalam menganalisis sejarah, seharusnya lah digunakan berbagai standar dan metode-metode ilmiah yang berlaku. Dengan demikian, keabsahan penelitian sejarah dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan keilmuan. Oleh karena itulah, ketika akan mempelajari sebuah objek sejarah, maka harus dibuat metode ilmiah secara sistematis dengan tujuan memperoleh kebenaran daripada suatu peristiwa sejarah. Sejarah sebagai ilmu merupakan suatu susunan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi di masyarakat manusia pada masa lampau yang disusun secara sistematis dan metodis berdasarkan azas-azas, prosedur, dan metode serta teknik ilmiah yang berlaku oleh para pakar sejarah. Sejarah sebagai ilmu mempelajari sejarah sebagai aktualitas dan mengadakan penelitian serta pengkajian tentang peristiwa dan cerita sejarah. Sejarah sebagai ilmu juga menjelaskan pengetahuan tentang masa lampau yang berusaha menentukan dan mewariskan pengetahuan mengenai masa lalu suatu masyarakat tertentu. Ada beberapa ciri ketika sejarah kita kategorikan sebagai suatu ilmu, yaitu yang pertama adalah empiris. Sejarah sangat berkaitan dengan pengalaman manusia. Pengalaman tersebut direkam dalam dokumen dari peninggalan-peninggalan sejarah. Sumber-sumber tersebut kemudian diteliti oleh para sejarawan untuk bisa dijadikan fakta. Fakta-fakta itulah yang kemudian diinterpretasikan dan dilakukan penulisan sejarah.
Yang kedua, memiliki objek. Setiap ilmu pengetahuan tentunya harus memiliki tujuan dan objek materi atau sasaran yang jelas dan memiliki perbedaan dengan ilmu yang lainnya. Sebagaimana umumnya ilmu-ilmu yang lain, yang menjadi objek dalam kajian sejarah adalah manusia dan masyarakat pada kurun waktu tertentu. Yang ketiga, memiliki metode. Ilmu pengetahuan sosial pada umumnya memiliki teori-teori tertentu. Untuk ilmu sejarah mempunyai teori yang berisi kaidah-kaidah pokok suatu ilmu, seperti misalnya teori yang dikemukakan oleh Arnold Toynbee mengenai teori challenge and response. Yang keempat, memiliki metode. Dalam rangka penelitian sejarah, sejarah memiliki metode tersendiri dengan melakukan pengamatan yang sistematis. Hal ini untuk menghindari suatu pernyataan tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka pernyataan tersebut akan ditolak. Dengan menggunakan metode sejarah yang tepat, seseorang sejarawan bisa meminimalisir kesalahan dan dapat membuat kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkannya. Sekarang kita bahas sejarah sebagai seni. Sejarah dapat berperan sebagai seni yang mengedepankan nilai-nilai estetika. Sejarah dalam hal ini bukanlah dipandang dari segi etika atau logika. Menurut pendapat daripada Ditley, sejarah merupakan pengetahuan tentang cita rasa. Sejarah tidak saja mempelajari segala yang bergerak dan berubah yang tampak di permukaan, namun juga mempelajari motivasi yang mendorong terjadinya perubahan itu bagi si pelaku sejarah. Ia mempelajari suatu proses dinamis kehidupan manusia yang di dalamnya terlihat adanya hubungan sebab akibat. Sejarah memiliki jiwa atau roh, yaitu jiwa yang terdapat dalam diri manusia sebagai pelaku sejarah. Jiwalah yang merupakan nyala api manusia dalam kehidupannya. Pendekatan terhadap jiwa sejarah ini hanya dapat dilakukan oleh seni. Jika suatu peristiwa sejarah tidak dapat lagi dibuktikan melalui metode ilmiah, maka seorang sejarawan diharapkan mampu mengungkap apa yang tersirat dalam peristiwa itu melalui daya imajinasi. Imajinasi ini sangat diperlukan dalam menginterpretasikan sejarah ketika data-data, jejak, dan informasi sejarah dirasa belum cukup dalam menafsirkan peristiwa sejarah. Melalui pendekatan seni, fakta sejarah akan menjadi lebih hidup dan bernyawa. Kita pun akan lebih menghayati suatu peristiwa sejarah, dapat lebih menghargai tokoh atau manusia yang terjun langsung dalam tragedi dan peristiwa sejarah tersebut. Kita lebih bisa menghayati monumen sejarah misalnya dengan membaca sastra sejarah, misalnya adalah novel-novel sejarah. Sejarah akan menjadi suatu sajian yang kering apabila tanpa adanya unsur seni. Untuk itulah sejarawan memerlukan unsur-unsur seni berupa intuisi atau ilham, yaitu pemahaman langsung dan insting selama masa penelitian berlangsung. Imajinasi yang mempunyai arti bahwa sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi sesudah itu. Emosi dan perasaan sejarawan diharapkan dapat mempunyai empati untuk menyatukan perasaan dengan objeknya. Sejarawan diharapkan bisa menghadirkan peristiwa sejarah seolah-olah mengalami peristiwa sejarah itu sendiri. Sebagai contoh, ketika perasaan ini diungkapkan ketika sejarawan menulis sejarah tentang revolusi semasa perang kemerdekaan, dapat mewariskan nilai-nilai perjuangan bangsa. Dimulai dari gaya bahasanya, dengan gaya bahasa yang baik dalam arti yang sistematis dan tidak berbelit-belit, akan sangat mudah untuk dimengerti oleh para pembaca. Gaya bahasa juga digunakan terkait dengan penggunaan bahasa pada zaman tertentu, seperti di zaman Orde Lama yang akrab dengan kata-kata progresif revolusioner, ganyang, marxisme, nasakomunisasi, dan lain sebagainya. Sekarang kita bahas periodisasi dan kronologis dalam sejarah. Yang pertama kita bahas adalah
periodisasi sejarah. Periodisasi sejarah berarti pembabakan dalam sejarah berdasarkan kurun waktu tertentu. Sejarah telah berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang. Kita akan kesulitan bila mengumpulkan semua peristiwa sejarah dalam suatu kurun waktu saja. Agar terlihat lebih rapi dan mudah untuk dipahami, bentangan waktu yang panjang tersebut kita bagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing mewakili suatu rentangan masa. Penyusunan rentangan peristiwa sejarah secara runut mempermudah para pembaca untuk memverifikasi dan menginterpretasi sejarah yang bersangkutan. Periodisasi sejarah dilakukan biasanya dengan cara membagi dan memilah-milah suatu kejadian sejarah dalam sebuah batasan waktu tertentu. Pada hakikatnya, peristiwa-peristiwa sejarah saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya dan tidak terputus dalam satu periode tertentu. Penyusunan periodisasi dalam penulisan sejarah bertujuan untuk mempermudah dalam mempelajari sejarah. Dalam menyusun periode-periode sejarah tersebut harus disusun secara kronologis. Peristiwa-peristiwa sejarah tersebut harus dikelompokkan dan disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Periodisasi sejarah dilakukan oleh setiap masyarakat, bangsa, dan negara di dunia. Namun setiap bangsa memiliki periode yang berbeda-beda berdasarkan cara bangsa tersebut memandang rentang waktu yang ada dalam sejarah mereka. Contohnya, kita dapat membagi sejarah Indonesia menjadi beberapa periodisasi sejarah, yaitu misalnya dimulai dari periode Indonesia zaman prasejarah, kemudian lanjutkan dengan periode Indonesia zaman Hindu dan Buddha, kemudian periode Indonesia zaman Islam, kemudian periode Indonesia zaman penjajahan, kemudian periode Indonesia zaman kemerdekaan, periode Indonesia zaman Orde Lama, periode Indonesia zaman Orde Baru, dan periode Indonesia zaman reformasi. Tetapi tidak ada kebakuan dalam penentuan periodisasi sejarah ini. Bisa ia kita perluas, bisa juga ia kita persempit. Berikutnya kita bahas kronologi sejarah. Kronologi sejarah berkaitan dengan periodisasi sejarah. Kronologi sejarah diperlukan karena dalam peristiwa-peristiwa sejarah terdiri dari berbagai jenis dan bentuk yang berbeda-beda. Setiap peristiwa perlu diklasifikasi berdasarkan jenis dan bentuk peristiwanya. Peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu disusun secara runut berdasarkan waktu kejadiannya. Secara runut di sini berarti masing-masing peristiwa tersebut disusun dari masa yang paling awal hingga masa yang paling akhir. Tanpa konsep kronologis ini, penyusunan peristiwa sejarah akan mengalami kerancuan dan dikhawatirkan bahwa peristiwa yang terjadi pada suatu masa akan masuk ke masa-masa yang lainnya. Kronologis berarti sesuai dengan urutan waktu. Peristiwa sejarah akan selalu berlangsung sesuai dengan urutan waktu sehingga peristiwa-peristiwa sejarah tidak terjadi secara melompat-lompat urutan waktunya atau bahkan berbalik urutan waktunya. Oleh karena itulah, dalam mempelajari sejarah, agar kita mendapatkan pemahaman yang baik, harus memperhatikan unsur-unsur urutan kejadiannya atau kronologisnya. Pemahaman sejarah yang bersifat anakronis akan menimbulkan kerancuan, bahkan akan membuat pemahaman yang keliru tentang sejarah. Peristiwa-peristiwa sejarah yang diceritakan dan disusun berdasarkan urutan kejadian tanpa memberi penjelasan tentang hubungan sebab akibat antara peristiwa tersebut disebut dengan istilah kronik. Yang terakhir kita bahas fungsi dan kegunaan daripada sejarah. Sejarah sangat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia dan tidak pernah lepas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kaitannya dengan belajar sejarah, kita dapat mengambil manfaat sejarah karena beberapa alasan, diantaranya adalah: yang pertama, dapat mengakui keberadaan setiap manusia di masa lampau dan akan terus hidup abadi hingga saat ini dan saat-saat yang akan datang. Yang kedua, dapat mempersiapkan diri untuk menyampaikan kejadian masa lalu dan masa sekarang kepada generasi berikutnya sebagai bahan pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga,
dapat meyakinkan orang berdasarkan alasan peristiwa di masa lampau. Yang keempat, dapat memperbaiki hidup sendiri dengan merujuk kepada peristiwa di masa lalu untuk diambil manfaat, pelajaran dan hikmahnya, sehingga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Berikutnya kita uraikan manfaat-manfaat daripada mempelajari sejarah, yaitu yang pertama adalah edukatif. Bahwa pelajaran-pelajaran sejarah memberikan kebijaksanaan dan kearifan. Ucapan yang sering kita dengar yaitu belajarlah dari sejarah, maupun ucapan sejarah mengajarkan kepada kita, ataupun ucapan perhatikanlah pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh sejarah. Dengan ucapan-ucapan yang sering kita dengar itu, dinyatakan bahwa fungsi dan kegunaan sejarah ialah memberikan pelajaran. Akan tetapi, apa sesungguhnya arti daripada ucapan-ucapan tersebut? Bagaimanakah kita dapat belajar daripada suatu peristiwa sejarah? Atau bagaimanakah sejarah itu dapat memberikan pelajaran kepada diri kita? Jika kita kaji secara mendalam, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa kita hanya dapat belajar dari sejarah jika peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu itu akan terjadi lagi pada masa sekarang. Hal-hal yang baik akan kita sambut dan kita usahakan betul supaya terjadi lagi, dan hal-hal yang tidak baik akan usahakan untuk kita hilangkan atau kita hindarkan. 2. Inspiratif. Sejarah memberikan inspirasi kepada kita. Tindakan-tindakan kepahlawanan dan peristiwa-peristiwa penting pada masa lampau dapat mengilhami kita semua pada taraf perjuangan yang sekarang. Peristiwa-peristiwa besar mengilhami kita agar mencetuskan peristiwa yang besar pula. Di Indonesia, sejarah yang berfungsi inspiratif seringkali dijalin di sekitar perjuangan para pahlawan pembela kemerdekaan. Yang ketiga, instruktif. Misalnya, kegunaan dalam rangka pengajaran dalam salah satu kejuruan atau keterampilan seperti navigasi, teknologi, persenjataan, jurnalistik, taktik militer, dan lain sebagainya. Fungsi dan kegunaan sejarah ini disebut sebagai kegunaan yang bersifat instruktif karena mempunyai peran membantu kegiatan menyampaikan pengetahuan atau keterampilan. Yang keempat, rekreatif. Seperti halnya dalam karya sastra, yaitu cerita, novel, roman, dan lain sebagainya, sejarah juga memberikan kesenangan estetis karena bentuk dan susunannya yang serasi dan indah. Kita dapat terpesona oleh kisah sejarah yang baik sebagaimana kita dapat terpesona oleh sebuah novel. Dengan sendirinya, kegunaan yang bersifat rekreatif ini dapat dirasakan jika sejarawan berhasil mengangkat aspek seni dari cerita sejarah yang disajikan. Sejarah dapat juga memberikan kesenangan lain kepada kita. Kesenangan ini berupa wisata intelektual yang dipancarkan kepada kita. Tanpa beranjak dari tempat duduk kita, kita dapat dibawa oleh sejarawan untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, baik jauh tempat maupun waktunya. Kita diajak untuk berwisata ke negeri-negeri yang jauh pada masa lampau, menyaksikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam suasana yang berbeda dengan suasana kita sekarang. Kita akan terpesona oleh pemandangan masa lampau yang dilukiskan oleh para sejarawan. Dengan penuh minat, kita akan berkenalan dengan cara hidup, kebiasaan, dan tindakan yang berlainan dengan yang kita alami sekarang. Yang kelima, kesadaran waktu. Kesadaran waktu merupakan kesadaran akan kehidupan dengan segala perubahan, pertumbuhan, dan perkembangannya yang terus berjalan melewati garis waktu. Kesadaran waktu dikenal juga dengan istilah kesadaran dengan adanya gerak sejarah. Kesadaran tersebut memandang peristiwa-peristiwa sejarah sebagai sesuatu yang terus bergerak dari masa silam ke masa sekarang hingga ke masa depan. Waktu terus berjalan pada saat seseorang atau suatu bangsa terus mengalami perkembangan-perkembangan. Apakah bangsa itu gigih dalam membangun negaranya ataupun bangsa itu akan hancur untuk masa yang akan datang. Dengan memiliki kesadaran sejarah yang baik, seseorang akan senantiasa berupaya mengukir sejarah yang baik untuk masa depannya.
Yang terakhir, keenam, nasionalisme. Suatu bangsa merupakan suatu kelompok yang ditinjau dari berbagai segi memiliki banyak perbedaan. Terbentuknya suatu bangsa disebabkan adanya kesadaran sejarah yang besar di masa lampau dan adanya kesamaan keinginan untuk membuat sejarah bersama pada masa-masa yang akan datang. Sebagai contohnya adalah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengalami perkembangan dimulai dari zaman prasejarah, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam. Bahkan bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke pernah dijajah bersama-sama selama 3,5 abad. Dari hasil penderitaan itulah kemudian bangsa Indonesia secara bersama-sama ingin membentuk suatu negara dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah mencatat bahwa peranan manusia dalam menentukan arah dunia baik dari segi kehidupan politik, agama, budaya, ekonomi maupun sosial. Bentuk-bentuk penindasan terhadap manusia dan lain sebagainya itu akan menimbulkan suatu kesadaran. Dan kesadaran ini disebut dengan istilah nasionalisme, yaitu suatu kesadaran yang ingin hidup bersama, hidup lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih, jumpa lagi di video yang berikutnya. Tetap di channel Gudang Baca.